engkau harus menamai dia Yesus. Halo adik-adik semuanya. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus. Ayat hafalannya terdapat di dalam Lukas 1 ayat 49. Mari kita baca ayat hafalannya bersama-sama ya. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Apakah ibu atau ayah adik-adik pernah menjanjikan sesuatu yang istimewa kepada adik-adik? Sesuatu yang sudah lama adik-adik inginkan? Bagaimana perasaan adik-adik ketika itu terjadi? Pasti adik-adik merasa sangat senang. Mungkin itulah yang juga dirasakan Zakaria ketika Tuhan mengutus Gabriel untuk memberinya sebuah janji. Janji apa ya? Mari kita dengarkan ceritanya. Zakaria, seorang imam, sedang melayani di Bait Suci. Biasanya para imam bergiliran melayani di sana, dan minggu itu adalah giliran Zakaria. Setiap hari dalam minggu itu, ia harus masuk ke dalam Bait Suci. Di sana dia akan membakar ukupan dan menyampaikan doa orang-orang kepada Tuhan. Suatu hari, dia memasuki Bait Suci seperti biasanya. Tetapi ini bukanlah hari yang biasa. Suatu hal yang aneh dan luar biasa terjadi. Zakaria berdiri di depan mezbah. Asap ukupan naik ke hadapan Tuhan. Tiba-tiba, seorang malaikat muncul di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Zakaria terkejut dan dipenuhi rasa takut. Kemudian malaikat itu berbicara, Jangan takut Zakaria, Tuhan telah mendengar doamu. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau harus menamainya Yohanes. Roh Kudus akan menyertai dia. Dia akan memimpin banyak orang mengubah hidup mereka dan bersiap untuk bertemu Tuhan. Zakaria tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia dan istrinya Elisabet tidak mempunyai anak. Selama bertahun-tahun mereka telah berdoa agar mempunyai anak. Tetapi mereka sudah terlalu tua sekarang. Orang seusia mereka tidak bisa punya anak. Bagaimana aku tahu apa yang engkau katakan itu benar? Dia bertanya, Aku dan istriku sudah tua, terlalu tua untuk punya bayi. malaikat itu menjawab, Akulah Gabriel yang melayani Tuhan. Dia mengutusku dengan pesan khusus ini untukmu. Karena engkau tidak percaya, engkau tidak akan bisa berbicara sampai anakmu lahir. Itu akan menjadi tanda bahwa apa yang aku katakan itu benar. Lalu malaikat itu menghilang. Orang-orang di halaman Bait Suci bertanya-tanya apa yang terjadi pada Zakaria. Ketika dia keluar dari Bait Suci, dia mencoba memberitahu orang-orang apa yang dia lihat. Tetapi seperti yang dikatakan malaikat itu, dia tidak dapat berbicara. Dia hanya bisa menulis dan mencoba menggunakan bahasa isyarat. Segera setelah kunjungan malaikat itu, Elisabet mengandung. Tuhan telah menepati janjinya. Ketika bayinya lahir, semua orang ingin menamai anak laki-laki itu dengan nama ayahnya. Tetapi saat itu Zakaria dapat berbicara lagi. Namanya adalah Yohanes. Katanya memberitahu saudara dan tetangga mereka. 6 bulan setelah mengunjungi Zakaria, Gabriel membawa kabar baik kepada orang lain, yaitu sepupu Elisabet yang masih muda bernama Maria. Bersukacitalah, Tuhan menyertaimu. Gabriel berkata kepada wanita muda itu. Maria terkejut. Dia bertanya-tanya siapa orang asing ini. Mengapa dia mengatakan Tuhan menyertaimu? Dia merasa gugup dan sedikit takut.
Gabriel melanjutkan perkataannya. Jangan takut, Tuhan akan memberimu seorang anak laki-laki. Engkau harus menamai dia Yesus. Dia akan dikenal sebagai anak Allah dan dia akan memerintah atas kerajaan yang tidak akan pernah berakhir. Maria masih sangat muda dan dia bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Bagaimana dia bisa punya bayi? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungimu. Kata Gabriel. Sepupumu Elisabet juga akan melahirkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maria percaya pada Gabriel. Aku adalah hamba Tuhan. Katanya, Jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Gabriel kemudian pergi mengunjungi Yusuf, pria yang akan menikah dengan Maria. Dia memberitahu Yusuf bahwa Maria akan memiliki bayi, anak Allah, dan Yusuf mempercayai pesan itu. Dia akan menjadi ayah duniawi dari putra Allah. Ini adalah kasih karunia, sebuah janji yang Tuhan Allah berikan untuk sesuatu yang tampaknya mustahil. Dia menjanjikan seorang putra kepada Zakaria dan Elisabet, dan dia menepati janjinya. Dia menjanjikan seorang putra kepada Maria dan Yusuf, dan sekali lagi dia menepati janjinya. Allah telah berjanji bahwa Yesus akan datang lagi agar kita dapat hidup bersamanya selamanya. Allah menepati janjinya, dan Yesus akan datang kembali. Pelajaran yang kita dapatkan dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah kasih karunia Tuhan memenuhiku dengan harapan dan kasih. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak-anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.